Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RCTV Langka Padane. Senang sekali di siang hari ini Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda pastinya di program Pribenje. Untuk Pribenje edisi kali ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Kepala Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon. Sudah hadir Bapak Dr. Endang Sobirin MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Baik, Luar biasa, cerah, ceria, pastinya semangat memberikan informasi kepada pemirsa semua. Insya Allah. Oke, untuk tema pada kesempatan kali ini pemirsa adalah pemutihan pajak kendaraan 2023. Ini kalau ngomongin P3D wilayah Kota Cirebon, ini kayaknya ada beberapa masyarakat yang kurang familiar nih. Pak Punten Bapak, betul. ini Bapak dari Samsat Kota Cirebon pasti sudah tahu nih ya. Makanya kita datang menghadirkan Bapak untuk memberikan informasi kepada warga semua. Ada program khusus yang diadakan ya Pak? Iya. Untuk juga membuat kita semua menjadi lebih taat lagi begitu Iya, Pak? betul. Jadi gimana gitu ya pemirsa, ini yang belum taat harus segera taat setelah nanti Bapak memberikan informasi. Harus ya Pak? Iya. Oke, terkait dengan program pemutihan pajak kendaraan 2023, ini apa sih yang melatar belakangin Kepala? Iya, baik, terima kasih Mbak. Pemirsa RCTP yang saya banggakan, pada siang hari ini kami dari Samsat Kota Cirebon menyampaikan beberapa informasi tentang program pemutihan. Program pemutihan ini berlangsung mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan 16 Desember 2023. Adapun latar belakang kenapa program ini diadakan, berdasarkan data yang kami miliki, itu lebih dari 25% kendaraan yang wajib pajak potensi Kota Cirebon belum melakukan pembayaran pajaknya. Oke, datanya ada 25%. 25%. Yang belum? Yang belum. Oke. Dari 170.000 ya, kurang lebih 44.000 yang tidak melakukan daftar ulang. Itu rincian roda 2, roda 4 bagaimana Pak Ya, Kepala? jadi sebagian besar memang roda 2, kita potensi Kota Cirebon itu 80% itu roda 2, sementara sisanya 20% itu roda 4. Jadi memang potensinya cukup besar yang tidak membayar memang pada kategori roda 2. Nah, dengan program ini masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang kami sediakan, diantaranya misalnya bebas denda pajak kendaraan bermotor. Jadi bagi yang mereka melakukan pembayaran pada periode ini, maka dendanya akan dibebaskan untuk tahun keempat dan seterusnya ke sini ya. Jadi yang misalnya menunggak 5 tahun cukup bayar 4 tahun saja. Nah sekarang tuh identifikasinya banyak kendaraan yang di atas 5 tahun tidak melakukan daftar ulang. Ini kesempatannya nih. Jadi nanti bisa diputihkan gitu. Kemudian juga bebas biaya balik nama. Bebas biaya balik nama. Bebas biaya balik nama. Misalnya sekarang memiliki kendaraan beli dari orang lain, kemudian ingin menjadi milik kita sendiri, karena sekarang kan kita ketahui bahwa kendaraan yang dapat subsidi bahan bakar misalnya harus miliknya, akunnya juga milik pribadi. Ini kesempatan untuk balik nama dan itu free, gitu ya, untuk pajaknya tidak dipungut biaya untuk pajaknya. Kemudian juga misalnya diskon. Yang diskon kayaknya kita langsung ini ya Pak ya, semangat nih Pak. Bagaimana mudah-mudahan Pak? ya bisa memacu itu. Jadi diskon tuh bervariasi diskonnya, mulai dari 2%, 4%, 6%, sampai dengan 10%. Tergantung berapa cepat dia melakukan pembayaran. Jadi kalau misalnya sekarang 1 bulan sebelum masa berakhirnya jatuh tempo untuk pembayaran pajak, melakukan daftar ulang sekarang, maka dapat diskon 2%. Nah sampai dengan 6 bulan, itu dapat diskon 10% yang paling tinggi. Jadi boleh kendaraan tahun 2024, misalnya masa pembayaran pajaknya dibayar sekarang. Nah itu kesempatan tidak dapat diskon. Jadi lebih kurang lagi bayarnya. Baik. Gitu ya. Gitu. Luar biasa. Tuh. Itu tuh program dari pemutihan denda pajak kendaraan dan bea balik kendaraan bermotor tahun 2023. Ini periode pembayarannya itu sampai 16 Desember ya Pak? 16 Desember. Masih ada kesempatan? Masih ada kesempatan. Mangga dimanfaatkan sebaik-baiknya. Betul, ya. Oke, lalu Pak, ini masyarakat sebenarnya sudah sadar belum sih Pak dengan membayar pajak nih Pak? Berdasarkan perkembangan data itu sebetulnya kalau lihat proporsional kesadaran masih dianggap tinggi ya, walaupun 25% tadi loss. 25% itu mungkin berbagai macam alasan lah ya. Kita juga mungkin apakah daya beli masyarakat sekarang yang memang cenderung inflasinya tinggi, lebih prioritas kepada pembelian ini, tapi ingat bahwa pajak itu adalah kewajiban gitu ya. Nah kalau tidak melakukan daftar ulang, nanti kita bisa melakukan langkah-langkah upaya
bukan upaya paksa, tapi upaya untuk mengingatkan kembali bahwa itu kewajiban. Misalnya lewat operasi gabungan dengan aparat kepolisian. Kemarin kita sudah lakukan itu beberapa kali. Kemudian juga melalui penelusuran ke lokasi-lokasi. Kita punya 16 penelusur yang siap aktif untuk menelusuri kendaraan-kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang ke kita. Nah, ini akan didatangi ke setiap rumah seperti itu. Jadi konsekuensinya karena ini ada kewajiban, kami juga harus melakukan langkah-langkah untuk memungut pajak itu. Karena ingat bahwa pembangunan Jawa Barat itu ditopang oleh sebagian besar dari pendapatan dari pajak. Gitu Oke, karena ini akan kembali untuk masyarakat juga begitu Pak ya? Betul. Oke, nanti masyarakat juga yang akan merasakannya. Ya, Jadi betul. kita lebih tingkatkan lagi ya Pak? Iya, betul. Kita harus lebih patuh lagi. Oke, membayar pajak ini. Ya. Oke, tapi Pak, kalau boleh tahu nih, ini kan sudah melakukan berbagai upaya ya Pak yang dilakukan ya untuk bisa membuat warga sadar dalam membayar pajak. Ini respon dari warga ini dalam hal di lapangan bagaimana tuh Pak? Selama berlangsungnya program ini dan memang upaya yang kami lakukan, memang ada tren positif bahwa masyarakat ada upaya untuk segera melakukan daftar ulang. Karena memang ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di antaranya mengenai kewajiban membayar atau memperpanjang STNK. Ingat ya, kalau sudah 5 tahun plus 2 tidak melakukan daftar ulang, maka nanti secara otomatis sistem akan mendelete data kendaraan itu. Itu yang harus diwaspadai. Berarti kan kendaraan Anda akan menjadi bodong dan tidak punya nilai apa-apa gitu kan. Itu yang harus diinikan oleh masyarakat supaya dalam program ini bisa dimanfaatkan. Jadi kendaraan yang tadinya tidak melakukan daftar ulang, sekarang kesempatan dapat diskon lagi kan, dapat pengurangan, dapat berbagai kemudahan fasilitas. Jadi manfaatkan program ini, karena mulai tahun depan ini akan dengan secara otomatis datanya akan terdelete. Tahun depan? Mulai tahun depan gitu. Jadi lebih ini ya Pak ya, lebih tegas lagi begitu Pak? Iya. Jadi inilah kesempatan yang harus diambil dan mudah-mudahan ini memotivasi masyarakat untuk bisa segera membayar pajak karena pendapatannya sebetulnya akan kembali juga kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program tentunya pemerintah gitu ya. Karena selama ini lebih dari 50% mengandalkan program pembangunan dijalankan dengan dari sektor pendapatan dari pajak. Berapa banyak sih Pak kalau boleh tahu kurang lebihnya nih Pak? Yang harusnya Iya. ini untuk pembangunan kita ya Pak? Ya, kalau kita bicara Kota Cirebon ya skupnya, karena memang APBD Kota Cirebon mau tidak mau sekarang ditopang oleh pendapatan yang berasal dari PKB, pajak kendaraan bermotor itu kurang lebih kita di tahun ini antara 97 miliar sampai 100 miliar itu kembali ke Kota Cirebon dari pendapatan yang kita ini kan. Jadi ada bagi hasil lah sekarang. Apalagi nanti misalnya mulai tahun depan mulai option. Setiap hari day by day pendapatan yang Anda membayar pajak ke Samsat Kota Cirebon dengan automatically bisa masuk langsung ke APBD Kota Cirebon. Jadi sekarang itu pembangunan sangat ditopang oleh pendapatan pajak kendaraan bermotor. 100 miliar kan untuk program di kota lumayan, bisa perbaikan untuk jalan, untuk pendidikan, dan lain-lain. Jadi kalau Anda membayar pajak itu sama dengan Anda mensukseskan program pemerintah dan mensukseskan kesejahteraan buat masyarakat secara keseluruhan. Betul. Jadi kita juga harus mendukung program-program dari pemerintah dengan taat membayar pajak. Apalagi saat ini pemirsa ada program khusus ya, pemutihan denda pajak kendaraan dan biaya balik kendaraan bermotor tahun 2023 ini sampai 16 Desember 2023. Segera manfaat kesempatan baik ya Pak ya. Betul. Oke Pak, kalau misalkan nanti sampai batas ini selesai 16 Desember, lalu apa sih Pak efeknya bagi kendaraan kita nih Pak? Kendaraan kita jadi terdata dengan baik dan itu diidentifikasinya misalnya jadi pemilikan kita gitu ya dengan sesuai KTP elektronik yang dimiliki oleh kita, maka fungsinya menjadi banyak gitu. Yang harus diwaspadai bukan hal positifnya, tapi bisa jadi hal negatif kalau nggak segera membaharui kemudian tidak memblokir data kendaraan Anda. Ini takutnya misalnya kendaraan dicuri, dipakai untuk kriminal. Nanti kalau ada apa-apa identifikasinya ke pemilik awal kan. Makanya kalau merasa sudah menjual kendaraannya segera blokir. Atau memiliki kendaraan, data dari orang lain segera dibalik namakan. Mumpung gratis ini kan, tidak dipungut biaya, sehingga identifikasinya menjadi milik kita. Nah kemudian tadi yang saya sampaikan, sekarang kan ada BBM bersubsidi dan lain sebagainya, harus terdata nih akunnya, akun kita. Dan kalau Anda pemiliknya kan otomatis dapat kesempatan untuk mendapatkan peluang untuk itu. Jadi Anda dapat kemudahan dari pengisian BBM dan lain-lain. Oke, apa karena warga juga tadi juga tiap tahun ada, tunggu nanti tahun depan lagi. Biasa ada juga yang begitu tuh Pak, karena pasti tahun depan nanti ada nih, nunggu nanti sampai bertahun-tahun gitu Pak. Bagaimana tuh Pak? Ya ini tadi sudah saya sampaikan mesti hati-hati sekarang, karena belum tentu juga setiap tahun ada gitu ya, belum tentu setiap tahun ada.
Nah, ini kesempatan ini jangan sampai disia-siakan karena tadi kalau 5 tahun Anda tidak melakukan daftar ulang, kemudian plus 2 tahun Anda tidak memperpanjang itu otomatis hilang. Data kendaraan Anda menjadi hilang. Betul, betul. Tidak terdata menjadi kepemilikan Anda dan kepemilikan siapapun. Kalau orang bilang sekarang di lapangan, oh kendaraan bodong. Nggak punya harga tuh, nggak punya nilai itu hati-hati, kan. jangan disepelekan ya Pak ya, Iya. ini penting sekali Terutama ya. para kolektor kendaraan nih, mentang-mentang motornya jadul, sekarang kan kayak batu ali gitu ya. Iya. Dijual semakin lama Iya, semakin betul. mahal gitu ya. Orang cenderung memiliki itu dan tidak melakukan daftar ulang, ini bahaya nih kalau nggak itu. Jadi Anda nanti kita akan menjual baru sadar, oh iya, datanya sudah nggak ada, udah nggak bisa diperpanjang lagi. Kita juga yang rugi ya Pak? Iya betul. Jadi nggak punya Begitu, nilai kan gitu pemirsa. ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa, jadi kita harus aware juga ya Pak Iya, ya, betul. harus diperhatikan juga, jangan sampai tunda-tunda. Iya. Kita harus taat aturan juga, Iya, betul, begitu. betul. Waduh, luar biasa. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa berbincang bersama dengan Kepala Samsat Kota Cirebon, tapi kita harus jeda dulu, tetap bersama kami di Pribenje sesaat lagi. Kembali Anda menyaksikan Pribenje pemirsa dengan tema yaitu pemutihan pajak kendaraan tahun 2023. Kan ada program ini sampai tanggal 16 Desember 2023. Program pemutihan denda pajak kendaraan dan bea balik kendaraan bermotor untuk tahun 2023. Oke, tadi sudah disampaikan latar belakangnya, masih banyak kendaraan yang belum taat pajak ya Pak ya. Terus juga ini kalau kita sudah tahu informasinya terus ingin membayar pajak, apakah harus datang ke Samsat Kota Cirebon saja? Bagaimana tuh Pak? Iya, sebetulnya untuk pembayaran tahunan kita sudah membuka beberapa outlet atau layanan Samsat keliling dan Samdong atau Samades yang sudah kita buka. Ada beberapa titik misalnya untuk Samades kita ada di depan Kecamatan Harjamukti, itu buka setiap hari. Kemudian di depan jalan di daerah Kesambi, depan Lapas itu juga ada Samsat keliling, bisa Oh, iya menempatkan betul, situ. Pak. Sabtu Minggu pun kita buka. Buka Layanan di situ. Kemudian ada di CSB, tempat keramaian juga di situ, sekalian Anda bisa belanja di situ, bisa juga lakukan bayar pajak di situ. Untuk pajak tahunan ya. Kemudian sekarang sudah dibuka lagi titik layanan baru mulai tanggal 13 November kemarin, itu di sekitar lokasi Pasar Jagasatru. Pasar Jagasatru. Ya, di kantornya BJB. Di situ kita melayani perpanjangan kendaraan bermotor tahunan. Jadi mudah lah di situ. Mungkin ibu-ibu yang sambil belanja ke pasar, tanggung lah, malas kemana, bisa di situ langsung gitu ya membayar. Ini memudahkan juga Iya, warga ya Pak. iya. Jadi ada beberapa titik juga yang bisa didatangi ya Pak. Didatangi, Tadi ya, ada di Kecamatan Harjamukti, ini buat warga yang jauh juga tuh Pak, di Iya, wilayah selatan iya, di wilayah situ. sana, iya. Terus di Pasar Jagasatru ada pusat keramaian Iya. yang banyak juga akses lalu lalang Iya. di situ. Di Kesambi juga ada ya Pak? Iya, ada. Sama di mall juga ada. di mall ada. Jadi nggak selalu harus datang ke Samsat Kota Cirebon ya Pak? Iya, nggak usah ke sana kalau yang tahunan. Karena kalau yang 5 tahunan memang harus ke kantor induk karena ada cek basic di situ berkaitan dengan identifikasi kendaraan. Yang tadi misalnya balik nama kendaraan motor, kemudian itu harus dibawa kendaraannya dicek dan dialihkan kepada pemilik yang baru. Itu memang harus identifikasinya harus masuk ke kantor induk dulu. Nanti itu wilayahnya kepolisian yang akan mendati itu. Oke, karena dalam program ini pun bekerja sama dengan pihak kepolisian Oh Pak? betul, ya, kepolisian berjasa harja. Untuk penegakannya? Penegakannya ya dengan Oke, di kepolisian. pihak kepolisian. Oke, baik, kita sudah ada yang telepon nih Bapak, kita coba angkat dulu. Halo, selamat siang Pribenje. Halo, selamat siang. Halo. Assalamualaikum, Pribenje, PKP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kang Toto. Halo. Iya, Mbak Novi, Iya. selamat siang kembali. Selamat siang. Halo, iya. Iya, Novi lagi ngobrol sama Bapak Kepala Samsat Kota Cirebon nih, Kang Toto. Halo. Iya, saya tuh mau nanyain, Mbak Novi. Boleh Saya silakan tuh langsung punya saja Kang Toto. kendaraan sepeda motor, sedangkan namanya masih orang pertama. Oke. Nah, itu nanti pajak tahunannya nanti bulan Januari. Tapi KTP orang pertama itu susah, orangnya sudah pindah rumah. Itu gimana Pak? Ininya harus ada Solusinya KTP. bagaimana itu. begitu ya? Cukup begitu aja, Kang Toto? Oke, mohon maaf. Iya, Eh, jadi maksudnya cukup begitu ya? orang yang Punya kendaraan. namanya itu yang tertera pertama mhm.
Baik, kita sudah menangkap apa yang Kang Toto sampaikan, Pak. Punten ya Pak, suara agak kecil ya Pak ya. Ini punya kendaraan, orang pertama itu untuk mengurusnya ini KTP-nya susah gitu Pak. Bagaimana tuh solusinya tuh Pak? Ya, baik Pak. Siapa Pak Toto tadi ya kalau nggak salah? Pak Toto. Pak Toto. Jadi memang seharusnya Bapak tidak usah mengalami kesulitan itu kalau Bapak segera membalik namakan atas nama Pak Toto sendiri langsung gitu ya. Ini mumpung ada kesempatan program ini karena tidak ada biaya balik nama. Jadi bisa langsung balik nama ke kendaraan Bapak sehingga Bapak otomatis menggunakan KTP Bapak sendiri, identifikasinya langsung kan gitu ya. Tidak ada lagi kesulitan nanti mencari data pemilik yang lama pinjam KTP atau apa gitu ya. Karena pemilik yang lamanya pindah-pindah gitu tuh pindah-pindah. Pak. Yang memang harus segera dibalik namakan karena Bapak sebagai pemilik yang baru gitu ya. Dan tidak dipungut biaya apapun gitu ya. Jadi maksudnya biaya apapun untuk balik namanya, pajaknya gratis gitu. Dulu kan ada pajak balik nama kayak gitu, sekarang free gitu. Jadi ini kesempatan yang baik untuk Bapak segera membalik namakan itu. Kalau sudah milik kita sendiri kan banyak tadi keuntungannya yang kita peroleh sendiri. Identifikasi, bukti kepemilikannya, BPKB-nya berubah menjadi asram Pak Toto langsung. Dan itu kemudian pembayaran tiap tahunnya. Cukup melihatkan KTP kayak gitu, otomatis sudah sekarang ada program Sakti, tinggal diinikan di kantor kami atau nanti mungkin ke tahun depan akan di tempat-tempat layanan yang baru, tinggal menunjukkan KTP-nya, itu otomatis akan segera diproses langsung melakukan pembayaran, gitu ya. Cepat dan Bahkan mudah bisa online dan mudah, lebih mudah. Kalau pemiliknya udah pemilik atas nama diri sendiri. Nah ini yang menjadi lambat karena tadi tidak segera dibalik namakan, mengejar pemilik pertamanya udah susah gitu kan, atau pindah-pindah. Nah ini segera balik namakan, nggak susah. Jadi tinggal datang ke kantor kami, nanti bawa data-data yang KTP asli, BPKB asli kayak gitu dengan bukti kepemilikan Bapak, nanti langsung diproses dikit. Oke, kalau aja segera diurus ya Pak ya, nggak akan jadi repot begini ya Pak. Repot, ya. Oke, jadi bisa langsung segera tuh ya. Kalau gini bagaimana Pak? Jadi kan susah ditemui untuk pemilik yang pertamanya tuh Pak. Solusi lainnya bagaimana sih Pak? Ya dengan menunjukkan bukti bahwa itu kendaraan sudah Bapak miliki, misalnya dari pemilik pertama, kan misalnya ada kwitansi atau apapun yang menyatakan kepemilikan. Dan ada bukti yang otentik, ya BPKB-nya ada tentunya di Bapak tadi ya, Pak Toto tadi. Kan tinggal membawa kantor Samsat, ini BPKB aslinya, ini saya pemilik lama, langsung balik nama. Oke, gitu. jadi kwitansi, BPKB-nya dibawa begitu ya. Oke, begitu ada solusi terbaik ya tuh ya. Kang Toto terima kasih banyak. Yang lainnya silakan kami tunggu. Yang ingin bertanya di 0231482138. Pak, untuk yang kejadian seperti ini apakah banyak juga terjadi di warga? Ya sampai saat ini masih banyak, makanya kami membuka program itu supaya membantu kemudahan ke masyarakat dan kepastian hukumnya bahwa itu kendaraan memang punya kepemilikan pribadi gitu ya. Maka program ini dibuka untuk itu, tidak ada biaya balik namanya dan lain sebagainya. Ada juga diskon-diskon yang kami berikan gitu ya. Jadi berbagai kemudahan ini manfaatkan dengan segera gitu. Sampai ingat tanggal 16 Desember itu bukan 16 Desember baru daftar, tapi 16 Desember itu batas akhir pembayarannya. Setelah lewat tanggal itu Anda membayar tanggal 17-18 kembali ke program awal. Oh, udah nggak ada lagi, nggak berlaku lagi begitu ya Pak? Iya. Oke, ini segera kalau gitu ya? Iya, betul. Sampai 16 Desember, jadi 15 lah pokoknya Pak, ya harus diberesin semua. Pembayaran gitu. ya, artinya begitu dibayar otomatis dapat diskon. Bukan pada tanggal 16 itu daftarnya, bukan ya. Karena pembayaran pasti mungkin bisa akan lewat. Kalau balik nama kan ada proses seperti itu ya, bisa lewat. Itu tidak berlaku. Jadi segeralah sekarang. Proses sekarang sampai dengan tanggal 16. Ya, kita akan percepatlah proses pembayaran yang dibantu. Ini sudah baik sekali ya Samsat Kota Cirebon ya Pak ya. Ini sudah banyak program, sudah berkeliling juga, ada beberapa titik ya untuk bisa menjemput bola ya termasuk ya Pak ya. Kenapa tidak segera dimanfaatkan? Ya, betul ya Pak. Karena targetnya apa sih Pak dari program ini sendiri Pak? Ya targetnya sebetulnya kita ingin pertama meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera membayar pajak. Karena pajak ini sifatnya mengikat kepada masyarakat, tentunya ada upaya-upaya yang kami lakukan. Bukan hanya upaya untuk penegakannya terhadap yang melanggar, tapi juga upaya bagaimana kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi makanya tadi buka beberapa outlet layanan supaya kami datang mendekati masyarakat, supaya masyarakat lebih mudah membayar itu. Itu. Kemudian program ini merupakan salah satu program edukasi juga kepada masyarakat, menyampaikan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, kerugian-kerugian yang mungkin akan didapat oleh pemilik kendaraan apabila tidak segera membayarkan pajak gitu. Seperti itu. Ini sebuah inovasi juga ya Pak? Ya. Inovasi untuk membantu apalagi masyarakat mungkin aktivitas dari pagi sampai sore ya Pak ya. Terus juga ini ada program luar biasa yang dilakukan, yang diberikan ya. Ini sampai turun tangan ya Pak ya, keliling juga nih ya Pak. Betul. Untuk jemput warga yang pengen membayar tapi mungkin waktunya tidak ada. Begitu. Betul. Di mall ada, di pasar ada ya Pak. Tadi di Jalan
Kesambi ataupun di dekat Kecamatan Harjamukti ada ada. seluruh titik ya Pak untuk Iya. bisa menjangkau warga Kota Cirebon pastinya. Oke, kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut, kita akan jeda dulu, tetaplah bersama kami di RCTV. Jadi siang hari ini pemirsa kita masih berbincang bersama dengan Kepala Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon atau Kepala Samsat Kota Cirebon, ada Bapak Dr. Endang Sobirin MSI. Oke Pak, kalau dari hasil identifikasi di lapangan, apa sih Pak yang membuat warga ini, punten ya Pak ya, ini menunggak sampai pajak bertahun-tahun atau enggak taat pajak ini, bagaimana Pak? Ya, ada beberapa faktor yang kemungkinan bisa terjadi terhadap masyarakat yang seperti itu. Bisa memang karena kelalaian yang memang dia sengaja tidak melakukan pembayaran. Nanti ajalah nunggu 5 tahun bisa terjadi seperti itu. Atau juga bisa terjadi karena misalnya mampu untuk membeli awal, kemudian begitu melakukan daftar ulang sudah nggak punya kemampuan lagi. Dan itu berdasarkan data yang kami miliki, bisa menjelang Lebaran, orang pada berbondong-bondong dengan kemurahan kredit dan lain sebagainya, tanpa uang muka, beli motor, beli mobil. Begitu mau menginjak pada tahun kedua pembayaran perpanjangan tahun berikutnya, dia melakukan pembayaran. Nah ini identifikasi di kita datanya lebih dari 20.000 kendaraan seperti itu. Jadi identifikasi kita istilahnya KBMDU, kendaraan belum melakukan daftar ulang. Itu bisa terjadi seperti tadi. Faktor yang lain bisa terjadi misalnya karena faktor kendaraan yang mengalami kecelakaan, rusak berat, sehingga sulit kita mendata itu misalnya ya. Memang sedang kita gencar lakukan koordinasi dengan Jasa Harja dan kepolisian. Mudah-mudahan kendaraan yang seperti itu bisa terdata dengan segera sehingga tidak menjadi potensi pajak yang wajib kami tagihkan gitu. Karena biasanya kalau misalnya kendaraan hilang karena pencurian, pemilik pajak yang awalnya malas lah bayar pajak. Bisa kita maklumi ya seperti hal seperti itu karena bukan miliknya dia lagi gitu ya, orang dia kehilangan. Nah, beberapa faktor itu yang di lapangan yang biasanya terjadi gitu ya. Tapi yang paling ini kami sesalkan misalnya yang 20.000 kendaraan ini yang belum melakukan daftar ulang biasanya gitu. Lebaran tahun yang lalu beli kendaraan, begitu periode berikutnya dia belum melakukan daftar ulang. Akhirnya misal diambil oleh leasing. Motornya itu kan diambil leasing, kemudian juga leasing juga biasanya juga mengendap dulu nggak dibayarkan juga tuh pajaknya kan, siapa yang bertanggung jawab terhadap itu kan. Itu bisa kemungkinan terjadi hal-hal Banyak yang seperti faktor tadi. ya Banyak Pak ya? faktor yang terjadi. Oke, dengan faktor-faktor tersebut ini yang pasti datang ke sini memberikan edukasi, informasi kepada pemirsa semuanya untuk bisa memanfaatkan program pemutihan denda pajak kendaraan dan bea balik kendaraan bermotor untuk periode 2023 ini sampai 16 Desember. Nggak kerasa ya Pak ya? Segera manfaatkan sebaik-baiknya, ini datang ke Samsat ataupun ini langsung ke beberapa titik tadi yang sudah Bapak sampaikan, ada 4 titik untuk wilayah Kota Cirebon. Ini untuk bisa kita menjadi bagian juga Pak dari pembangunan Jawa Barat. Betul. Begitu ya Pak. Dan untuk warga juga yang merasakannya Pak. Iya, betul. Jadi pembangunan itu dibiayai, ya tadi saya katakan lebih dari 50% bertumpu kepada pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau Anda membayar pajak ini sudah membantu pemerintah untuk merealisasikan programnya dan hasil programnya bisa dirasakan juga oleh masyarakat. Memang mungkin ada beberapa kekecewaan misalnya terjadi karena memang anggaran mungkin terbatas ya, pemerintah mengalokasikan untuk belanjanya. Tapi misalnya di sektor pendidikan, prasarana jalan, fasilitas umum yang lain yang memang diperuntukkan untuk publik, beruntukkan untuk masyarakat itu dibiayai salah satunya dari pajak kendaraan bermotor ini. Oleh karena itu Anda kalau membayar pajak sebetulnya secara tidak langsung Anda membantu program pembangunan. Tinggal bagaimana kita mengawasi program itu secara baik sehingga ya kita masyarakat langsung bisa merasakan itu. Itu yang sedang kita ini. Pokoknya ini untuk warga semuanya ya, kembali warga yang merasakannya. Oke, Pak, kita juga buka kesempatan untuk pemirsa yang ingin menyampaikan lewat WhatsApp kami nih Pak. Ini ada WA yang masuk nih Pak. Ini terkait dengan mati kendaraan, mati pajak ya Pak. Kalau misalkan nanti di jalan nih Bapak melakukan operasi gitu ya Pak ya, penegakan hukumnya bagaimana tuh Pak? Sanksi-sanksi yang didapat oleh pemilik kendaraan. Iya. Memang dalam beberapa kali operasi terpadu yang kami lakukan dengan aparat kepolisian, kami tidak melakukan tilang secara langsung karena memang kami sifatnya edukasi. Tetapi bagi masyarakat yang akan membayar langsung pajak di situ, kami bisa menyediakan layanan langsung. Jadi nggak usah kembali lagi, Anda langsung bisa bayar di tempat seperti itu. Itu bentuk kemudahan yang kami layani. Dan kemudian ada beberapa juga yang kita siapkan merchandise untuk mereka yang taat pajak. Dapat hadiah juga gitu ya Pak. Biasa kami kerjasama dengan Bank BJB atau di situ juga ada titik layanan untuk pembelian
pemberian layanan kesehatan gratis dari Jasara Harja. Jadi Anda sambil bayar pajak bisa ngecek tensi gitu ya. Oh iya. Apakah turun, dicek Siap. darahnya juga dan lain sebagainya. Beberapa program yang kami sifatnya edukasi, kemudian menarik buat masyarakat sudah kita lakukan. Oke, jadi nggak ditilang nih Pak. Terus nanti kalau misalkan sampai tahun ini nggak bayar pajak bagaimana? Oh gitu. Apakah ini nanti ada sanksi tegasnya sampai ranah kepolisian? Oh bagaimana tuh Pak Endang? Ya, memang sampai sejauh ini kita sudah bekerja dengan kepolisian, sementara tidak ada tilang dan sanksi tegas untuk itu. Tapi sifatnya masih edukasi. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah gitu ya, kemarin dengan operasi terpadu yang kita lakukan, itu banyak juga mereka yang langsung membayar pajak. Tapi yang belum mampu kita himbau lah untuk segera membayar pajak seperti tadi. Oke, masa udah dikasih tahu nggak juga sadar gitu ya Pak ya? Betul. Oke, kita coba angkat telepon lagi. Halo, selamat siang Pri Benje. Halo, selamat siang. Terputus, bisa dicoba kembali 0231482 untuk Anda pemirsa yang bergabung bersama kami. Masih ada Pak Endang di sini selaku Kepala Samsat Kota Cirebon yang selalu memberikan informasi ya terkait dengan kita patuh terhadap pajak, membayar pajak ya Pak. Ya. Gak bosan-bosan ya Pak? Ya, itu kewajiban kami untuk menginginkan ya? itu. Kewajiban kami. Oke. Ya Pak, kalau misalnya nanti sudah dapat informasi ini, terus juga ingin membayar pajaknya Pak, apa persyaratan yang harus dibawa nih Pak, surat-suratnya? Ya, yang pertama tentunya STNK harus dibawa yang asli, kemudian KTP Anda sebagai pemilik juga harus dibawa. Apabila ingin balik nama, langsung blok pemilik yang lama, langsung kita balik namakan. Kemudian juga jangan lupa kalau ada pengalihan kepemilikan, BPKB-nya harus dibawa. Nah, kalau ada pengalihan kepemilikan, tentunya kendaraannya juga harus dibawa ke kantor induk kami untuk dicek fisiknya. Apakah betul kendaraan yang Anda miliki itu datanya sesuai. Terutama misalnya yang balik nama untuk kendaraan kedua nih, saya beli dari orang lain. Bisa jadi mereknya sama misalnya. Punten ya, misalnya saya sebut salah satu merek misalnya Mitsubishi. Karena pernah terjadi nih. Pernah terjadi misalnya begitu dicek kendaraannya ternyata nomor rangka, nomor mesinnya berbeda, tapi jenis dan warna catnya misalnya sama. Itu juga identifikasi. Dan bagusnya Anda melakukan itu sebelum jauh-jauh sebelum membeli. Pastikan bahwa kendaraannya betul, yang melekat itu sesuai data administrasi di BPKB dengan kendaraan yang Anda miliki itu. Nah, ini harus dijaga betul ya, jangan sampai ngelihat oh iya warnanya coklat, ininya ini ternyata begitu dicek ke dalam, ini memang fungsi dari kepolisian untuk mengecek itu ternyata beda. Nah, ini disayangkan kan sama dengan Anda memberi kendaraan bodong yang identitasnya juga nggak sesuai, palsu, malah rawan untuk menjadi masalah kriminal gitu ya, yang seperti itu. Takutnya dimanfaatkan oleh oknum gitu ya Pak? Oknum seperti itu. Sehingga dengan program balik nama ini sebetulnya Anda memilih kendaraan baru harus segera membalik namakan dan cek bawa ke kami bahwa motornya untuk dicek kembali fisiknya gitu ya, memastikan. Dan sebaiknya begitu Anda sebelum membeli, bagusnya datang ke kantor kami sehingga begitu beli datanya kendaraan langsung balik namakan kan, apalagi program ini tidak ada denda, tidak ada apa-apa dan bebas biaya denda, langsung dibalik namakan. Jadi otomatis hak miliknya Anda dan datanya sudah sesuai gitu ya, seperti itu. Udah jadi hak milik gitu ya Pak ya. Betul. Oke, ya kita ada WA lagi Bapak. STNK saya belum registrasi sudah 2 tahun. Ini bagaimana nih Pak? Mohon pencerahannya. Registrasi STNK-nya belum 2 tahun nih Pak. Bagaimana tuh Pak? Registrasi belum, maksudnya STNK belum registrasi apa nih? Oh, belum pembayaran ulang kali ya, 2 tahun. Ya nggak apa-apa, datanglah segera ke kantor kami, akan dibantu gitu. Dan Anda dijamin bebas denda seperti tadi, tidak ada denda, langsung bayar pokoknya aja gitu ya, seperti itu. Karena ini harusnya setiap tahun Pak? Harusnya setiap tahun. Harusnya setiap tahun. Udah dikasih pencerahan tuh ya, terima kasih banyak ya. Kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa untuk Anda yang bergabung bersama kami ya. Untuk Anda juga yang mau bertanya ya, ini masih ada kesempatan di line telepon 0231482138 ataupun lewat WA kami di sini. Yang mau datang ke Samsat Kota Cirebon boleh ya Pak? Boleh. Tanya-tanya langsung di sana. Boleh. Atau ada hotline khusus sih Pak? Hotline khususnya bisa disampaikan ke 150-410. Jadi silakan ke hotline sampai situ. Kemudian nanti akan kalau misalnya domisili Kota Cirebon ada pertanyaan spesifik kendaraan domisili Kota Cirebon nih, sampaikan ke hotline itu, kami akan jawab karena udah otomatis nanti kami akan menyampaikan jawaban itu secara online lah kepada mereka. Atau ada media sosial juga nih Pak? Bisa ke Facebook maupun ke Instagram di Samsat Kota Cirebon gitu ya. Oke, manfaatkan juga media sosial. Pokoknya gampang ya Pak ya, yang ingin bertanya silakan. Karena ini juga mungkin membantu warga juga ya Pak, yang masih bingung ya, masih nggak paham. Bahkan sekarang bisa juga melakukan pembayaran secara online ataupun via HP gitu ya. Handphone yang Anda miliki bisa melalui aplikasi Sapa Warga, di-download dulu.
kemudian masuk nanti ke Sambara dan Anda bisa membayarkan pembayaran iya, di situ. betul itu. Bisa juga di Alfamart, di Indomart melakukan pembayaran Wow, seperti itu. gampang ya, Pak, sekarang ya, Setiap Pak? titik sebenarnya bukan hanya 5 titik layanan tadi yang untuk memudahkan, bisa Anda bayar di Alfamart, Wow. di Indomart, kemudian juga bisa M-Banking gitu melakukan pembayaran. Waduh, semakin mudah sekarang Pak pembayarannya. Baik, kita coba angkat telepon dulu. Halo, selamat siang Pri Benje. Halo. Halo, selamat siang. Oh, selamat siang. Selamat siang, dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Agus ada di rumah. Pak Agus di rumah? Iya. Oke, mangga silakan Pak. Mau tanya masalah blokir, bisa di lewat Samsat keliling, Pak. Untuk blokir. Sama satu lagi, untuk BBM mutasinya gratis, biaya BBN-nya. Ya BBN-nya bukan. Oke. Sudah ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Agus di rumah. Sama-sama. Tunggu jawabannya. Oke, mangga silakan Pak. Ya, untuk pemblokiran, Bapak tinggal datang ke kantor induk kami di Jalan Pemuda nomor 44. Bapak cukup bawa KTP, bawa sebagai pemilik kendaraan yang barunya, kemudian langsung menyalakan pemblokiran. Free Pak, tidak dipungut biaya. Jadi langsung Bapak otomatis terblokir nanti buat pemilik kendaraan yang Bapak menjual, bukan sebagai pemilik, dinyatakan di situ, nanti diblok. Karena kalau Bapak kendaraan baru, nanti jatuhnya jadi pajak progresif kan. Oke. Sementara kendaraan sudah jual, ini lakukan segera pemblokiran dan cukup mudah. Cukup nanti ada suatu alat yang nanti sudah kami siapkan, Bapak tunjukkan KTP-nya, kemudian Bapak menyatakan bahwa itu akan diblokir, otomatis terblok nanti. Ya, terblok. Jadi Bapak tidak dirugikan kendaraan baru, kok saya pajaknya jadi lebih tinggi nih, karena kena progresif kan seperti tadi. Secara otomatis ya Pak? Secara otomatis. Nah, kalau Bapak memanfaatkan itu, kemudian Bapak mau melakukan mutasi atau balik nama, sekarang kesempatannya free ya, tidak lakukan pembayaran pajaknya gitu ya. Hanya mungkin kalau PNBP berkaitan dengan nomor kendaraan baru dan sebagainya, itu penerimaan negara bukan pajak, itu oleh para kepolisian mungkin masih tetap dikenakan kepada Bapak karena itu sesuai. Tapi tarifnya nggak mahal kok, sesuai dengan aturan yang ditentukan. Oke, pokoknya manfaatkan sebaik-baiknya program yang Ya. ada saat ini ya Pak ya. Betul. Ingat sampai tanggal 16 Desember 2023. Kita akan kembali pemirsa untuk Anda, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Pri Benje. Oke, kita masih ada beberapa WA yang masuk ya Pak. Kita coba baca dulu ya. Ini boleh nggak nih perpanjang STNK tapi alamatnya di kabupaten? Sedangkan Bapak kan di kota nih, bagaimana nih Pak? Ya, kalau kabupaten alamat Anda misalnya di kota, segera pindahkan balik nama karena sesuai alamat pemilik Anda di kota gitu ya. Artinya proses nanti cabut berkas di kabupaten, di Samsat Sumber, kemudian daftar di kita, bawa bukti kepemilikan alamat sesuai alamat yang Anda miliki sekarang, tinggal proses mutasi nanti ke kota. Dan insya Allah ini karena satu Polres gitu ya, antara beberapa daerah misalnya kabupaten seperti Gunung Jati dan lain sebagainya kan berdekatan dengan kota. Dan itu masih satu Polres di Polres Cirebon. Jadi mungkin prosesnya tidak begitu lama lah gitu ya, tinggal cabut berkas seperti tadi. Tapi ada prosedur yang harus Ya, ada ditempuh prosedur ya Pak ya? karena memastikan bahwa itu pemilik Anda sesuai kepemilikannya dan bukti kendaraannya sesuai dicek PC sesuai dengan apa yang Anda miliki, data kendaraannya. Oke, tapi nggak repot kan Pak? Oh enggak Ya, repot. Pak, Datang ya. pada kami, insya Allah kami bantu lah. Kami bantu. Siap, pokoknya dibantu. Mau bayar pajak, tapi nggak tahu berapa banyak yang harus dibayar. Gimana tuh Pak? Pri Benje. Gimana tuh Pak? Pri Benje. Jadi buat masyarakat yang ingin mengecek berapa sih jumlah pajak yang harus Anda bayarkan. Dan nanti silakan Anda download aplikasi Sapa Warga, kemudian masuk nanti ke di dalamnya ada Sambara, Anda bisa masuk di situ. Anda bisa mengecek dengan memasukkan nomor polisinya berapa. Misalnya sekian-sekian, itu bisa nanti keluar, oh jumlah pajak yang harus dibayarkan ternyata sekian. Berdasarkan info itu, apakah Anda mau lanjut melakukan pembayaran, itu bisa dilakukan di situ juga gitu ya, lewat handphone itu, lewat aplikasi itu, atau Anda udah tahu kan akan begini, cari ke tempat layanan yang terdekat kan untuk ketahunan, langsung bisa membayar di situ. Bisa juga ke Indomart, bisa ke Alfamart gitu kan, mudah. Sekalian ya, belanja Pak, yang ya? terdekat, Anda belanjanya di mana seperti Oh, itu. jadi dari handphone bisa ya Pak ya? Bisa, Cek bisa. berapa banyak yang harus Iya, kita bayar ya Pak? betul, Tadi tinggal download aja ya Pak? Iya, download. Itu Sapa ya. Warga. Oke, pokoknya akan dibantu dan ini sudah sangat banyak sekali program inovasi yang digulirkan ya Pak. Iya, betul. Ini jadi segera manfaatkan untuk warga Kota Cirebon khususnya. Betul, betul. Oke Pak, sebagai penutup nih Pak, apa yang ingin disampaikan himbauan harapan dari program pemutihan tahun 2023 ini Pak?
Ya, buat pemirsa RCTP, jadi program ini adalah program spesial di akhir tahun 2023. Manfaatkan programnya, dan limit waktunya kurang lebih sekarang mungkin tinggal 1 bulan lagi ke depan. Jadi sampai dengan tanggal 16 Desember 2023, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ingatlah bahwa pajak yang Anda bayarkan itu adalah wujud Anda mendukung program pembangunan pemerintah dan buat kita juga bersama. Anda taat pajak, orang bijak taat pajak, dan ingatlah bahwa pajakmu untuk Jawa Barat dan untuk kota Cirebon yang kita cintai. Oke, luar biasa. Yuk kita manfaatkan segera pemirsa program ini karena waktunya nggak lama lagi ya Pak. 16 Desember gak kerasan ya. Jangan ditunda-tunda. Cepetan aja, gaskan pemirsa ya. Oke Pak, ada program apa nih Pak tahun depan dari Samsat Kota Cirebon? Boleh di-spill dong. Kita rasanya punya program-program rutin lah. Bisa jadi nanti juga pada akhir tahun ini kalau Anda ingin membeli kendaraan baru, manfaatkan beberapa diskon, nanti ada Gias di Jawa Barat. Biasanya kalau Gias kan di Jakarta tuh biasanya sekarang kita akan buka tanggal 22 sampai tanggal 26 November ini. Kalau Anda ingin berminat membeli kendaraan baru, silakan datang ke Bandung nanti di Sudirman Mall. Kita akan membuka pameran mobil-mobil baru. Kalau Anda beli produk di situ, nanti akan dapat beberapa diskon, pengurangan pajak dan lain sebagainya di situ. Ada program khusus. Jadi silakan manfaatkanlah. Akhir tahun 2023 banyak program yang kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya, atas hadirannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat khususnya untuk warga Kota Cirebon dan sekitarnya. Kita harus pamit. Sukses untuk Samsat Kota Cirebon Bapak. Targetnya semoga tercapai. Amin. Ya. Semoga juga wajib pajaknya semakin meningkat. Amin. Saya Novia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.